Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita jalan-jalan ke Stadion JIS kembali teman-teman, untuk membahas yang lagi ramai di media sosial ya, tentang rumput di Stadion JIS. Karena kita ketahui Stadion JIS baru saja melakukan pergantian lagi di tanggal 31 Maret ya tahun 2024. Ini pergantian yang kedua, dan pergantian pertamanya ketika World Cup U17 ya tahun lalu di bulan Oktober November. Di sebelah kiri ini merupakan gudang dari JSDP, Jakarta Seaworld Development Project. Itu proyek strategis nasional yang dimana nantinya air-air limbah domestik kita nanti akan diolah sedemikian rupa menjadi air yang bermanfaat, dan nanti berhilirnya ini di Waduk Pluit teman-teman. Jadi nanti ada 14 zona se-Jakarta Raya yang akan dibuatkan JSDP ini teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat sedang terbang dari sisi barat daya ataupun dari samping ya. Dan di sini di pintu selatannya juga sudah ada dibuat ya oleh teman-teman Jakpro, dan tentunya ini sangat membantu sekali untuk para supporter yang akan menuju ke Stadion JIS, sehingga bisa memecah gelombang supporter yang biasanya sisi barat ditumpukan ya, tapi saat ini sudah dibuka. Tapi saya tidak tahu pasti ini apakah nanti ketika mini turnamen pintu selatan ini dibuka ya atau tidak, walau alam. Dan sekarang juga di sisi utara JPO-nya sudah selesai juga teman-teman, tinggal fasadnya yang belum selesai. Dan itu juga saya tidak mengetahui apakah nanti akan dibuka, karena yang sudah-sudah sih ketika ada turnamen sepak bola tahun lalu ya, tepatnya di World Cup U17, jalur tersebut belum dibuka. Entah apa alasannya ya. Dan saat ini kita sedang terbang di sisi timur, menyorot di sisi timur. Di sini di sisi timur kita lihat lapangan outdoornya sangat bagus sekali, dan tempat parkirnya juga cukup luas, tapi hanya bisa menampung sekitar 1.200 kendaraan. Itu pun sudah termasuk dengan bus teman-teman, bus dan motor ya. Jadi memang diminimalisir kendaraan yang akan masuk ke stadion ini, karena memang stadion ini mengusung konsep green building, di mana isu berkelanjutan yang dikedepankan ya, sehingga untuk menekan polusi udara. Dan sebentar lagi di tanggal 30 Mei akan ada turnamen mini ya, yang melibatkan 4 klub dari Indonesia dan Malaysia yang akan bergulir di JIS. Dan kompetisi ini akan bergulir selama 2 hari nih teman-teman, pada 30 Mei dan 2 Juni, yang terdiri dari 4 pertandingan. Seluruh laga akan berlangsung di JIS, dan penonton bisa menyaksikan langsung di stadion ini. Peserta turnamen ini terdiri dari Persija Jakarta, PSIS Semarang, dan Selangor FC dan Sabah FC nih teman-teman. Pertandingan perdana akan digelar pada 30 Mei ataupun hari Kamis ya, sisa 2 hari lagi nih, di jam 4 sore, yang mempertemukan Selangor FC versus Sabah FC. Jadi klub Malaysia dulu nih yang bermain. Kemudian di jam berikutnya sekitar setengah 7 malam akan ada Persija melawan PSIS Semarang. Setelah itu pertandingan ketiga dan keempat akan berlangsung pada 2 Juni tahun 2024 pukul 4 sore dan setengah 7. Dan laga ketiga dan keempat adalah perebutan tempat ketiga dan juara turnamen tersebut. Di sini saat ini sedang menyorot ya di sisi barat laut. Barat laut ini ada semacam lahan ya. Jadi dulunya ini ingin dijadikan ITF ya, ITF Sunter untuk pengolahan sampah. Tapi mungkin dari Pemprov DKI Jakarta melihat kalau
pengelolaan sampah berdekatan dengan stadion internasional kayaknya kurang etis ya, dan takutnya nanti bau menyengat masuk dari sela-sela fasad, sehingga pengelolaan sampah tersebut dipindahkan di Bantar Gebang ya, RDF Plan di Bantar Gebang, sehingga lokasinya cukup strategis ya karena jauh dari perkotaan, dan tentunya tidak memberikan suasana kotor ya di sekitar JIS kalau ITF tersebut jadi dibuat di sini. Dan kompetisi ini berlangsung ataupun disiarkan di RCTI ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang tidak mau bermacet-macetan nih silahkan ya datang ataupun nonton di TV, karena memang stadion dimanapun di Indonesia kalau ada pertandingan pasti bikin macet, tidak ada yang tidak bikin macet, dan itulah seninya ya. Oke, sebentar lagi kita akan lihat keadaan terkini, dan rooftopnya ini juga sangat bagus ya, bisa buka tutup, dan ini pertama di Indonesia teman-teman, luar biasa sekali ya Pemprov DKI Jakarta. Yes, ini dia rumput terkini tanggal 28 Mei tahun 2024 ya. Kondisinya semakin kesini semakin bagus, semakin cantik, seksi dan manja ya. Bagus sekali nih rumputnya, Masya Allah. Dan sedikit ini ya agak berbeda ketika pergantian rumput yang pertama tuh terlihat agak belang-belang, tapi saat ini hijaunya merata ya teman-teman, ini luar biasa sekali. Dan ini rumput default yang dikembalikan teman-teman, ini info A1 yang saya dapatkan ya dari teman-teman lapangan. Jadi rumput asli bawaan Stadion JIS ini dikembalikan di tempat ini karena memang sepertinya lebih bagus ya rumput bawaan Stadion JIS daripada rumput sebelumnya. Dan sisa 2 hari lagi, semoga saja rumputnya semakin sempurna ya perawatannya. Dan di sini kalau kita lihat selah-selah dari rumput ini sudah mulai rapat ya, sudah mulai hijau semuanya, dan polanya sudah mulai terlihat. Luar biasa sekali nih, Masya Allah. Ini vendornya ya 1,5 bulan ya kalau tidak salah ini waktu pergantian dan perawatannya. Kita apresiasi ya kerja keras teman-teman di lapangan ini, Masya Allah, luar biasa sekali. Saat ini di sisi kanan atas kalau kalian lihat ya, itu rumput full sintetis yang berfungsi untuk ABC, agility, balance and coordination. Jadi pemain bench yang akan masuk ke lapangan bisa melakukan pemanasan di rumput sintetis tersebut untuk sprint pendek, passing pendek ya, sehingga rumput yang di pinggir lapangan juga tidak rusak ya, karena kalau intens ataupun digunakan jarak pendek dan sering itu biasanya rumputnya cepat rusak teman-teman. Dan tidak henti-hentinya saya menyampaikan ke teman-teman supporter dimanapun anda berada ya, jika ke stadion, yuk kita berniat untuk menonton sepak bola dan mendukung tim kesayangan kita, dan duduklah pada tempat yang sudah ditentukan ya, jangan di luar jalur, karena beberapa saat yang lalu ketika grand launching Stadion JIS ini ada beberapa oknum-oknum yang tidak duduk pada tempatnya, sehingga fasilitas yang sudah dibangun sebagus ini akhirnya rubuh ya. Jadi itu bisa menjadi pelajaran kita semua agar kedepannya bisa lebih bijak, lebih mengedepankan adab, etika ketika berkunjung di suatu tempat. Dan di sini kalau kita lihat untuk blowernya ini AC sih teman-teman, tapi saya kurang pasti nih apakah blower ini akan digunakan ataupun difungsikan ketika mini turnamen ini atau tidak ya, walau alam. Dan ini tempat duduknya sangat enak sekali ya, sangat dekat sekali dengan lapangan. Jadi ini melandai teman-teman. Kalian harus ke Stadion JIS, kalian harus merasakan vibe Eropanya di sini teman-teman. Luar biasa nih stadion. Jadi kalau kalian duduk itu emang
berasa kayak nonton di Liga Inggris. Aduh, dekat sekali dengan lapangan teman-teman, karena selama ini kan kalau kita ke lapangan itu kita dibatasi namanya running track ya kan, jadi ya agak jauh aja untuk selfie atau melihat pemain idola kita itu harus pakai teropong gitu loh, kaca pembesar. Kalau di sini nih sangat jelas sekali. Tapi tentu ini dengan dekatnya supporter dengan lapangan ya, sudah ini lapangan sudah standar FIFA, otomatis kita nih supporter Indonesia wajib kudu harus standar FIFA juga ya. Jadi siapapun yang menang dan kalah, fair play yang dikedepankan ya. Jadi kita tetap harus modern teman-teman. Apalagi saat ini kita peringkat FIFA kita sudah jauh semakin bagus ya. Ini kinerja teman-teman PSSI dan stakeholder terkait. Jadi yuk kita dukung pemerintah kita dukung PSSI. Salah satunya adalah tertib ketika menonton sepak bola ya. Terserah kalian mau teriak kayak apa di lapangan ya, kalian mau intimidasi lawan ataupun menjatuhkan mental lawan melalui verbal kalian, monggo silahkan, karena itulah tugas supporter ya. Tapi jangan botol yang melayang ya, itu contoh yang salah ya. Kalau botol yang melayang berarti kalian belum siap untuk modern. Jadi yuk kita modern teman-teman. Itu aja yang bisa saya berikan ya, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih teman-teman yang selalu support channel ini. Saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dan kalam. Saya Abdul Fattah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.